Ayah, salah satu sifat Tuhan itu kan wujud. Wujudnya seperti apa ya? Kalau kita ingin melihat wujud Tuhan, itu detailnya ada di Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Jadi Tuhan itu wujudnya ada di alam semesta ini. Ada di setiap manusia. Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu ada di kolbu, di hati nurani setiap manusia di dunia. Salah satu asma Tuhan yaitu Sang Kholik, Sang Mencipta alam raya. Dalam konsep personal, Tuhan yang menciptakan masalah. Siapa yang menciptakan masalah? Ya sebenarnya kita sendiri. Yang menyelesaikan juga kita sendiri. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali Dia merubahnya sendiri. Jadi yang menciptakan masalah, yang menciptakan ide, sebenarnya Tuhan ada di dalam kolbu setiap diri manusia. Lalu Tuhan Al-Mulk, kerajaan yang merajai, sang penguasa. Dalam konsep kebangsaan, Tuhan adalah yang punya hak prerogatif. Siapa itu? Presiden, penguasa pemerintahan dan negara ini. Karena tidak ada di negara ini yang milik kita sepenuhnya. Contohnya kalau kita punya tanah, tiba-tiba kita temukan tambang di situ. Kalau kita gali sendiri, kita melanggar hukum karena itu milik negara. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi dikuasai oleh sang penguasa. Dalam dunia demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan yang menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Teorinya seperti itu, tapi faktanya rakyat hanya digunakan sesaat. Kalau menang, mereka lupa. Jadi kalau ada kebijakan dari pemimpin, dari sang penguasa, yang kebijakannya salah, sebenarnya bukan salah pemimpinnya, tapi salah masyarakat yang dulu memilih. Allah itu punya hak prerogatif. Sama seperti dalam konsep penguasa di negara ini, presiden punya hak prerogatif. Hak prerogatif sebagai penguasa adalah kewenangan mutlak atau kebebasan penuh dalam mengatur, menentukan, dan menetapkan segala urusan di dalam negara ini. Sang penguasa bebas memilih para pembantunya, alat negara, atau pelayan tanpa bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk bisa membebaskan narapidana dengan gerasi. Itu adalah hak prerogatif sang penguasa. Lalu, jika wujud Tuhan adalah sang penguasa, bagaimana dengan malaikat yang merupakan pesuruh atau pelayan Tuhan? Dalam ajaran agama, malaikat itu tugasnya membantu Tuhan mengurus sistem kesemestaan, mulai dari menyampaikan wahyu hingga mengurus alam, mencatat amal, mencabut nyawa, tanpa pernah membantah. Malaikat sudah dijamin surga. Dalam konsep kebangsaan, rasionalnya mereka adalah para pembantu presiden, menteri, aparat negara yang dilantik dengan tujuan untuk membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan. Mereka dijamin gajinya oleh negara melalui pajak. Para pembantu presiden itu dalam agama disebutkan 7 lapis langit. Dalam struktur kebangsaan ada lurah, camat, bupati, gubernur, menteri-menteri, yang mereka adalah tuhan-tuhan kecil, para pemimpin-pemimpin kecil, penguasa-penguasa kecil
yang mereka juga punya pembantu-pembantu di bawahnya. Apakah ada malaikat atau pelayan Tuhan yang berkhianat? Apakah ada yang berkhianat? Tentunya ada. Siapa yang berkhianat? Dalam ajaran agama dijelaskan iblis adalah malaikat yang membangkang. Jadi kalau ada pembantu presiden, ada menterinya, ada aparatnya, alat negara, TNI, Polri yang berkhianat, dia sejatinya iblis yang berwujud manusia.